Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dilupakan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, kedua kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan pada majelis taklim atau mengaji kita pada hari ini, mari bersama-sama kita membuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Jum'atan Fadil Fadil Syurah kami kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa syukur. La ilaha illallah azizul ghafur. Muhammadur rasulullah. Ya billahi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-hikmatu min idkhali qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Masuknya kubur dalam kuburnya ke wilayah kubur Rasulullah SAW di masjid. As-soal minal ma'lumi annahu la yajuzu dafnul amwati fil masajid. Bagaimana diketahui bahwasanya tidak boleh mengubur mayit di masjid. Wa imma masjidun fi qabrin la tajuzu shalah fihi. Di masjid manapun yang ada kuburnya itu tidak boleh kita salat di dalam masjid itu. Famal hikmatu min idkhali qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ba'd sahabati fil Masjid Nabawi. Lalu bagaimana hikmah dan hukumnya masuk ke wilayah kubur Rasulullah dan sebagian sahabatnya yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab di Masjid Nabawi di Madinah. Kalau jawabannya Fattabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu sudah ditetapkan dari hadis Nabi, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidan. Allah melaknati orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur nabi-nabinya menjadi masjid. Wa tabata Aisyah radhiyallahu anha wa Ummi Salmati wa Ummi Habibati, dan terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Salmah dan Ummu Habibah Dakarata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kani sata ra'ataha fi ardi Habasyah. Kedua beliau itu yaitu Ummu Salmah dan Ummu Habibah melihat gereja di Habasyah. Umafiha, dan apa yang ada di gereja itu ialah gambar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaika qaumun idza mata fihimul 'abdu as-salihu awir rajulus salihu banu ala qabrihi masjidan.
wa suwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi 'indallah. Mereka itu kaum yang apabila ada orang soleh yang meninggal atau laki-laki yang soleh meninggal, mereka buat kuburnya itu jadi masjid dan di dalamnya dipasang gambar-gambar orang-orang soleh tadi. Ulaika syirarul khalqi 'indallah, mereka itu sejelek-jelek makhluk Allah. Nah, jadi orang Yahudi dan Nasrani kan suka pasang gambar-gambar, ya, gambarnya Bunda Maria tak betul tongkat, gambar itu, tapi yang ada itu, ya, saya sudah beberapa kali masuk gereja Katolik, ada gambarnya itu, akan patung, ya. Nah, itu disampaikan oleh Ummu Habibah kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa itu sejelek-jelek makhluk Allah, orang yang melakukan itu. Warawa Muslim fi sahih an Jundub bin Abdullah al-Bajali. Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari Jundub bin Abdullah al-Bajali. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala qad ittakhadhani khalilan. Allah telah menjadikan aku sebagai teman, ya, kasih. Kama ta'ala Ibrahim khalilan, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu kasihnya. Walaupun tak mutakhidha min ummati khalilan, kiranya kamu menjadikan di antara umatku ini sebagai kekasihnya, latakhaltu Abu Bakrin khalilan, niscaya aku menjadikan Abu Bakar itu kasihku. Ala, ketahuilah, wa inna min man kana qablakum kanu yatakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajidah. Ketahuilah bahwa orang-orang dulu sebelum kamu itu telah mereka menjadikan kubur nabi-nabinya dan orang-orang salehnya sebagai masjid, tempat sholat. Ala wala tattakhidul qubura masajidah. Ketahuilah, ya, ingatlah, jangan sekali-kali menjadikan kubur sebagai masjid. Inni anhaakum an dzalik, aku larang itu. Jadi kita menjadikan kubur di masjid jadi kubur itu dilarang. Ada yang tanya, ada di kota gede itu ada bekas kuburan digunakan untuk pasar dan ada masjidnya, gimana? Itu sudah dibongkar, sudah dipindahi. Jadi kampung Jagalan namanya, pinggir jalan besar, ya, bukan pasar, ya, untuk kantor kelurahan dan ada masjidnya. Ya, dulu sempat rame karena ada orang yang dikubur itu sekitar 5 tahun sebelum ditutup itu, dan ada orang yang berkeyakinan bahwa di situ tuh ada kuburannya Jagala Bilowo. Saya nggak tahu Jagala Bilowo itu siapa, makanya namanya Jagalan itu. Padahal kalau tidak salah, karena dulu itu banyak orang-orang tukang jagal tinggal di situ, maka dikenal Jagalan. Tapi ada yang itu tempatnya kuburnya Jagala Bilowo, gitu. Ya, itu dipertahankan lama itu. Nah, sekarang udah jadi masjid dan jadi kantor kelurahan. Karena dulu itu wilayahnya Surakarta, jadi di situ kan orang Jogja dan macam-macam. Sekarang oleh Surakarta sudah diserahkan ke Jogja karena memang tempatnya di pusat kota Jogja, tapi wilayah Surakarta. Di tahun 78 itu sudah semua wilayah Surakarta yang ada di Jogja itu sudah menjadi satu. Kalau dulu terpecah dua, ya, kota gede Surakarta, kota gede Yogyakarta. Masjid pun ada yang merah putih, Pak, ya. Barangkali sekarang masih, ya, di Kampung Titian dekat dengan terminal, ya. Itu masjid terbelah dua. Sebelah sini
dulu namanya teh, kalau sekarang keramik ya. Kalau dulu masih teh itu merah, yang satu ini abu-abu. Ya, jadi saya ngaji, waktu saya ngaji di sana itu, saya mau ke Solo, ya, gitu. Jadi pindah sini, oh saya ke Jogja, ya pindah sini, gitu. Persis di tengah-tengah ini, pengimaman ke belakang. Apakah dibongkar atau menjadi tempat wisata, nggak tahu ya. Tentu saya ngaji di sana. Nah, Nabi melarang ya membuat masjid di atas kuburan. Fahadilah hadis sahihah, maka hadis yang sahih ini wamaja fi makna kedua, dan apa yang ada makna semuanya tatul ala tahrim ittikhadil masajid alal kuburi, menunjukkan haramnya menjadikan masjid di atas kuburan. Wala anna man fa'ala dzalik, dan Allah melaknat orang yang mengerjakan itu. Maka tatul ala tahrimin al-bina'i alal kuburi, sebagaimana haramnya membangun di atas kubur, ittikhadul qubahu 'alaiha wa takhsisiha, membuat kubah di atas kubur dan mengukirnya, li'anna dzalika min asbabish syirk biha, karena itu menjadi sebab pintu menuju syirik. Wa ibadatu sakaniha min dunillah, dan menyembah orang yang dikubur di situ bukan kepada Allah. Wa alla yaftaru bima fa'ala katsirun minan nas, nah, apa yang dilakukan oleh sebagian orang, banyak orang, final haqqa hadza tolak, yang benar itu sesat ya. Wal haqqu yurahu bid dalili minal kitab wa sunnah, dan yang benar yang kita ketahui dan dalilnya dalam kitab Al-Quran dan Sunnah, la bi'ara'in nasi wa amalihim, bukan berdasarkan pemikiran manusia dan perbuatan mereka. Jemaah rahimakumullah, dulu ada kepala desa itu kecilnya ngaji, ceritanya itu ya, waktu kecil mengaji. Itu gurunya Pak Zahid Hussein. Pak Zahid Hussein itu ulama itu yang dulu sering ngisi apa kebatinan itu ya. Saya tahu rumahnya, saudaranya punya pesantren. Maka semua sekampung itu nggak ada yang non-Muslim, nggak ada yang kebatinan. Maka beliau itu ditugasi oleh Pak Harto untuk meluruskan. Orang yang tidak tahu dikira tokoh kebatinan, bukan. Itu Pak Zahid Hussein. Zahid Hussein. Saya tahu rumah aslinya, kampungnya tahu ya. Nah, itu waktu sudah tua ya, kira-kira umur 50-an ke atas, nggak pernah sholat, nggak pernah ikut Sabto Dharma atau terkenal dengan kepercayaan. Dia mengatakan lebih banyak yang ikuti berarti benar, kita terlalu ikut. Jadi tidak mesti yang banyak itu benar ya. Kalau yang banyak benar di dunia ini banyak yang tidak Islam. Dari hampir 8 miliar manusia itu umat Islamnya kan hanya 1,7 miliar saja ya. Tidak sampai separuhnya. Nah, doa Nabi aja, Allah waj'alni minal qalil, ya Allah jadikan aku golongan orang yang sedikit. Nah itu, jadi yang di neraka lebih banyak daripada di surga. Jadi tidak boleh kita menganggap kalau yang banyak itu mesti benar. Enggak. Kalau yang milih banyak apa pasti benar? Oh, yang milih orang bodoh gimana? Profesor doktor disamakan dengan preman, disamakan dengan buta huruf. Ya, nggak bisa. Nah, jemaah rahmat
kalamullah. Jadi dasarnya adalah Quran dan hadis, pasti benarnya, bukan pemikiran manusia dan bukan banyaknya orang yang melakukan. Wa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahabahu radhiyallahu anhum lam yudfanu fil masjid. Rasulullah dan sahabat itu tidak dikubur di masjid. Wa inama dufinu fi baiti Aisyah, tapi mereka dikubur di rumahnya Aisyah. Rasulullah dikubur di rumah mertuanya, dua-dua mertuanya, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, itu juga dikubur di rumahnya Aisyah, berjejer dengan Rasulullah di Madinah itu. Walakin lama wasal masjidah, tetapi tatkala perluasan masjid di Abdul Walid bin Abdul Malik, di masa Raja Al-Walid bin Abdul Malik, ya, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, adkhala hujratu fil masjid fi akhir qurnil awal, maka rumah itu kemudian masuk dalam wilayah masjid. Nah, ini terjadi pada abad pertama. Ya. Wala yu'tabaru amalahu huna fi hukmi dafni fil masjid, dan ini bukan mengubur di dalam masjid. Ya, masjidnya kan belakangan dan tidak membangun masjid di dalam kubur. Masjidnya itu bukan belakangan ya. Sebelum Nabi wafat itu Nabi membuat masjid di dekatnya situ, ya, di samping rumahnya. Nah, beliau dikubur di rumahnya. Tapi karena jamaahnya makin banyak, diperluas akhirnya masuk ke area masjid. Nah, jadi Rasulullah bukan dikubur di dalam masjid, ya, dikubur di rumahnya. Selanjutnya Rasulullah SAW wa sahibaihi, Rasulullah dan dua orang sahabatnya itu lam yunqalu ila ardil masjid, tidak dipindahkan ke dalam area masjid, tidak. Wa inama adkhalatil hujratu allati hum biha fil masjid min ajli tawassu'i. Ya, hanya saja rumah itu kemudian dimasukkan ke dalam area masjid pada saat perluasan. Falyakunu fi dzalika hujjatun, maka ini tidak boleh dijadikan argumentasi ala jawazil bina'i al kubur, untuk membangun masjid di atas kubur. Nah, ini tidak boleh, ini tidak kasusnya. Awit takhadul masajid alaiha, atau menjadikan masjid di atas kubur. Awit dafni fiha, atau mengubur di dalam masjid. Lima zakaratu anifan minal ahadis sahihah, sebagaimana telah disebutkan yang lalu dalam hadis-hadis yang sahih, melarang, ya, al-mani'ah min dzalika, yang melarang hal itu. Wa al-walid wa amal walidu laisa fihi hujjatun ala ma yukhalifus sunnah, dan perbuatan walid ini tidak dapat dijadikan argumentasi untuk menentang sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kasusnya beda, ya, itu karena perluasan masjid. Sekarang fokus sholati fi masjid fihil qabr, ya, apa hukumnya? Nah, ini ya, sholat di dalam, hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kubur, ya. Hal tasihus sholatu fil masajida allati yujadu fihi kuburun. Apa sah sholat di masjid-masjid yang di dalamnya itu terdapat kuburan? Al-jawab, al-masajida allati fiha kuburun la yusalli fiha. Masjid-masjid yang di dalamnya ada kuburnya tidak sah salat di dalamnya. Wajibu an tambashal kubur wa yunqalu rifatuha ilal maqabir amah, dan untuk membongkar kubur tersebut dan memindahkan kerangka yang masih ada itu ke kuburan umum, ya.
kalau mau dijadikan ya seperti yang kuburnya Jabal Abi Bawah tadi. Kullu qabrin fi hafratin khasah, kasail kubur di tiap-tiap kuburan yang telah digali secara khusus bagaimana kubur-kubur yang lain. Wala juzu ayyab fiha kubur, dan tidak boleh disisakan di dalamnya ada kubur seseorang. La qabra waliun wala ghairu, baik itu kuburan wali ataupun yang lainnya. Di anna Rasulullah, karena Rasulullah SAW naha wa hadara min dalik, telah melarang dan mengingatkan hal itu. Wala'ana Yahuda wan Nasara ala amalihim dalik, dan Rasulullah melaknati orang-orang Yahudi dan Nasrani yang melakukan itu. Maka sahabat telah tegas dari Nabi SAW, la'anallahu Yahuda wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kubur nabi-nabinya sebagai tempat sholat. Qalat Aisyah radhiyallahu anha bi hadri ma sana'u. Ya, Ibu Aisyah telah berkata, ya, mengingatkan apa yang mereka lakukan itu. Qala alaihi salatu wassalamu lima akhbarathu Ummu Salmah wa Ummu Habibah bi kanisati fi Habasah. Dan Nabi telah bersabda ketika mendapat berita dari Ummu Salmah dan Ummu Habibah adanya sebuah gereja di Habasah, fiha tasawir, di dalamnya ada gambar-gambar. Faqala, maka Nabi bersabda, ulaika qaumun idza mata fihimul abdu, ya mereka itu suatu kaum apabila seorang as-salihu yang saleh, awil rajul salih, atau laki-laki yang saleh, bila mati, banu ala kubrahi, membangun di atas kuburnya masjidan, sebuah tempat salat. Wa sawaru fihi tilkaswar, dan memasang gambar-gambar mereka itu. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu sejelek-jeleknya makhluk Allah, yang diikuti. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim was-salihim masajidah." Ketahuilah bahasanya sesungguhnya orang-orang dulu itu menjadikan kubur nabi-nabi dan orang-orang salehnya itu menjadi masjid. Ala falat takhidul qubura masajidah. Ingat, jangan sekali-kali menjadikan kubur itu sebagai masjid. Inni anhaakum an dzalik. Aku telah melarang hal itu untuk kamu. Ya. Padahal itikhadul quburi masajidah, maka Nabi melarang menjadikan kubur sebagai masjid, ya, atau sholat inda qabri, atau salat di dekat kuburnya, itu artinya di komplek kubur, maka telah satu masjid, maka berarti telah menjadikan masjid. Waman bana alai masjidan, siapa yang membangun masjid di atas kubur itu, faqad ittakhadhu masjidan, maka telah menjadikan masjid. Artinya apa? Tidak boleh sholat di samping kubur. Ya. Nah, ini ada terjadi tahun 2007, ada seorang meninggal. Saya melayang karena saya agak belakangnya kembalinya, dan menggelar ada buah tenda situ. Ini tenda nanti untuk jamaah di sini, jamaah apa? Yasinan diawali dengan salat maghrib berjamaah. Aku boleh, saya bilang, tapi ada satu orang saya beritahu, takut tersinggung nanti saya dipukuli. Sengaja dibuat seperti itu. Nah, ini terjadi di daerah sini ke sana ya Pak. Apa namanya itu? Kalau jalannya Antasari namanya, kampungnya apa namanya? Berikutnya pertanyaan, mau
fil masjid alladzi fi kubur. Apa hukumnya salat yang di masjid yang ada kuburnya di dalamnya? Idza kana hadzal masjidu mabniyan 'ala al-qabri fa inna salata fihi muharramah wajidu hadamah. Apabila masjid ini dibangun di atas kubur, maka salatnya haram dan wajib dibongkar. Yang Nabi SAW al-Yahudi wa Nasara, kan Nabi telah melaknati orang Yahudi dan Nasrani, haitsu takhadhu quburan ilahi masajidah wa tahdhira min masana'u. Kala mereka menjadikan kubur nabi-nabinya itu sebagai masjid dan mengingatkan mereka, ya, membuat seperti mereka. Pemelakan al-masjidu, dan apabila masjid itu sabiqan lebih dulu adalah kubur daripada kuburnya, fainahu yajibu ikhrajul kubur minal masjid, maka wajib mengeluarkan dari masjid itu dan dipindahkan. Wa yudfanu fiha yudfanu fi muslim, dikuburkan di kuburan muslimin. Wala haraj alaina min hadzal hal idza nabshana hadzal qabr, dan tidak ada masalah ya kalau kita dalam hal ini membongkar memindah kubur, karena tabnu fi makanin la yahillu ayyadfana fi, maka tempat itu tidak boleh untuk mengubur. Bainal masajidah la yahillu dafnu, maka masjid itu tidak halal untuk mengubur orang yang mati. As-salatu fi masjidah kana sabiqan, salat di masjid yang ada kuburnya apabila telah lalu ya halal kubri safiha fi syartin, sah saja dengan syarat. Kalau kuburnya udah duluan ya tidak masuk, kemudian kayak kubur Masjid Nabawi itu tidak ada masalah. Jadi hukum sholat di masjid yang ada kuburnya, ya. Idza kana al-masjidu idza kana fil masjidi qabrun, apabila di dalam masjid ada kuburan, fasalla fihi ghairu sahih, masalah di masjid itu tidak sah. Sawangkana khalfal musallin atau amamahum, baik itu di belakangnya atau di depannya, artinya di komplek kuburan itu enggak sah. Au an aimanim, atau di kanannya, au an syama'ilihim, atau di kirinya, di qauli Nabi, berdasarkan sabda Nabi seperti yang tadi itu, ya. Jadi jemaah rahmatullah, dulu sebelum tahun 70 di Jogja, di Jawa itu masih ada kuburan-kuburan yang dipakai untuk apa namanya itu ya, orang Indonesia tentang itu apa ya bahasa Indonesia-nya, berziarah terus tinggal di sampai pagi, setelah subuh baru pulang. Ya mulai asar itu datang, sholat di situ, makan di situ, semalam suntuk, terutama setiap malam Jumat. Saya masih ingat ada yang pernah saya datangi, ada 5 kubur itu ya. Nah itu ada kuburan yang di situ Pangeran Potoyo, ada Pangeran Pentahyun, ya. Terus ada Sunan Geseng gitu. Apa betul Sunan Geseng atau tidak? Tapi itu di apa namanya di tempat itu. Alhamdulillah sekarang nggak ada lagi. Saya ingin menulis, ingin merekam untuk ditambah itu loh bentuk-bentuk syirik sekarang. Ini ternyata sudah nggak ada. Ya, mulai tahun 90 itu sudah nggak ada. Mulai dulu Pangeran Jayakusumo, akhir Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini itu mengadakan gerakan itu hilang semua. Beliau kan sangat agamis ya. Pangeran Jayakusumo, putra putrinya semua disekolahkan di pondok pesantren. Adakan gerakan tadarus setiap bulan purnama. Tapi sekarang sudah beliau meninggal, tidak ada lagi. Nah, jadi kalau ada penguasa seperti itu bagus,
menegakkan agama, mengembalikan supaya umat rakyat ini tidak sesat. Nah, jemaah rahimakumullah, berikutnya tartibul adzan, ya, mengulangi adzan. Hal yang bagi tartibu lil adzani idza kana ma'adan fi jihazin tasjili aw min man sami'a fil idza'ati adzanan khairi adzani baladihi. Pertanyaannya itu, bolehkah mengulangi adzan apabila sudah mendengar adzan, ya, yakni adzan di radio, mendengar adzan di radio, apabila adzan lagi gitu ya, masjid ini ada radionya, adzan, apakah adzan lagi, atau di negeri orang sudah adzan, di kampung sini belum adzan lagi enggak, apa cukup yang kita dengar itu saja, ya. Apalagi sekarang ini pakai pengeras suara, ya, jauh suaranya itu di kampung lain kedengaran. Apakah di kampung yang lain yang tidak yang mendengar azan dari masjid di kampung sebelahnya itu azan lagi? Nah, itu pertanyaannya. Jawabannya yusramu tartiti wara al-muadzin sawa'un kana al-muadzinu muadzinan fi masjidika aw fi ghairi masjidik. Itu disyariatkan untuk mengulangi, ya, atau mengikuti, ya. Ini kalau mendengar azan itu orang yang mendengar itu disyariatkan untuk menirukan, ya, orang yang ada itu, walaupun itu di radio atau di masjid. Bukan dengar di radio naik mobil sambil ada radionya di mobil, ini azan, ya, dengar, ikuti azan itu. Ketika kita sudah sampai di kampung belum azan, ya azan, itu disyariatkan. Nah, karena sabda Nabi, idza sami'tumul muadzinu faqulu mithla ma yaqul. Apabila kamu mendengar orang azan, maka ikuti seperti mengatakan seperti yang mereka katakan. Ya, jadi misalnya ini kampungnya apa namanya? Air putih. Hah? Air apa? Air putih. Oh, air hitam. Kalau di sini kampung air hitam, ya, kita di sini belum ada, tapi mendengar dari kampung Jawa sana sudah ada. Ya, kita nirukan. Nanti setelah itu kita adzan sendiri di sini masjid. Sekarang man sami'a nida walam yadhhab fil masjid. Orang yang mendengar azan tidak pergi ke masjid. Ma hukmu alladhi yasma'u nida wala yadhhabu ilal masjid. Ya, apa hukumnya orang yang mendengar azan tidak segera ke masjid? Ya. Birami annahu salim fil baiti jami'ul awqati aw fil qismi alladhi ya'malu bihi. Ya, sholat di rumah, ya, di semua waktu sholat di rumah aja, itu. Atau sebagiannya. Jawab la yajuzu dzalik, tidak boleh. Wajib alaihi ayat panida, maka ini wajib memenuhi panggilan azan itu, karena sabda Nabi man sami'a falam ya'ti fala salat lahu illa min udhrin. Wah, ini siapa yang mendengar azan lalu tidak datang ke masjid, maka salat maka tidak dianggap salat, ya, kecuali uzur. Qila Ibnu Abbas, dikatakan kepada Ibnu Abbas, mal udzur, apa udzurnya itu? Kalau jamaah khauf amar, yaitu takut atau sakit. Baca alaihi salatu wassalamu rajul ama,
ya dasarnya kepada si Abdullah bin Umi Maktum yang buta itu, ya, yang kan pernah dibahas di depan. Ya, itu saja minta dispensasi tidak diberi, ya, apalagi yang tidak buta. Yang dibolehkan itu kalau sakit atau takut itu macam-macam. Takut keamanan, takut jalannya licin, ya, berbahaya, ya, atau karena sakit, ya. Kalau kena hujan itu betapa sakitnya, itu bisa jadi alasan. Keutamaan jamaah ini diperluas di depan sudah pernah dibahas, ini perluasan. Nah sekarang as-salatu bi thiyabil khafifah al-wasifah, salat dengan pakaian yang tipis. Pertanyaannya, katsira minan nas yusalluna bi thiyabil khafifah tasiful basyarah wal basuna tahta hadhihi thiyabi sarawil al-qasira, ya, la tujawizu muttasiful fakhdi wasyahidu muttasiful fakhdi min wara'it thawb. Fama hukum salati haula? Banyak orang yang salat dengan pakaian tipis, ya, sehingga tampak kulitnya. Mereka kelihatan di dalamnya memakai celana pendek, ya, yang tidak sampai ke lutut, tidak sampai, bahkan tidak sampai ke setengah, ya, pahanya, pendek sekali celana dalamnya. Lalu man wara'at, ya, kelihatan wa syahidu muntasiful fakhdi min warai, atau lalu tampak, ya, pahanya itu masih kelihatan gitu karena tipisnya pakaian, ya. Fama hukum salat, maka apa hukumnya salat seperti itu? Jawabannya hukum salat bihaulai hukuman salat biwari aubin, hukumnya sama dengan salat tanpa pakaian. Oh, itu karena terlalu tipis. Ya, ini dalam hadis lain disebut apa namanya itu, syahroh, lubsus syahroh, pakaian yang keterlaluan. Kan tidak boleh terlalu tipis, tidak boleh terlalu tebal, tidak boleh terlalu kasar, tidak boleh terlalu licin, tidak boleh terlalu pendek, dan tidak boleh terlalu panjang. Ya, Islam itu mengajarkan yang tengah-tengah. Terlalu pendek tidak boleh, terlalu panjang tidak boleh, terlalu tipis tidak boleh, terlalu tebal juga tidak boleh. Nah, lianna terus sapapa tu allati tasibul basyara ghairu satira, karena pakaian yang disebut sapapa, pakaian yang pakaian luar itu, yang tipis itu sebenarnya tidak menutup aurat, tidak menutup itu. Wujudnya keadamnya memakai seperti tidak memakai. Dan itu sudah disinyalir oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Nanti di akhir zaman itu ada orang berpakaian tetapi telanjang gitu, ya, karena saking tipisnya gitu. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Fa'inna salatahu wa yusafihah, maka salatnya tidak sah. Kalau asli oleh ulama, ya, berdasarkan pendapat para ulama. Wal masyhur min madzhab Imam Ahmad rahimahullah, dan yang masyhur adalah madzhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Walikali annahu yajibu al musalli, karena itu wajib pada orang yang salat, minar rijali ayastura ma baina surati wa rukbati, wajib, yang wajib itu menutup antara lutut sampai pusatnya. Nah, kalau pahanya kelihatan berarti nggak nutup itu. Wa hadza adna ma yahsilu bi imtithalu qouli azza wa jalla, dan ini jauh dari pelaksanaan firman Allah azza wa jalla di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai Bani Adam,
pakailah pakaianmu tatkala sholat, ya, ketika indah kulli masjid itu ketika ke masjid, maksudnya ketika sholat. Wal wajib alaihim hada amrayni, maka wajib pada mereka itu salah satu di antara dua hal ialah imma ayyalbasu sarawila tastatiru ma baina surati wa rukbati. Ya, kalau terlalu tipis itu ya di dalamnya harus ada pakaian dalam yang menutup antara pusat sampai lutut, itu wajibnya. Ya, lebih panjang di bawah lutut ya lebih baik. Wa imma yalbasu fawqa hadhihi sarawila qasira tauban safian la yasibul basyara, atau pakai pakaian yang selain pakai celana, terutama yang pakai celana pendek itu pakai pakaian yang tebal tapi tidak terlalu tebal, ya, yang menutup kulit. Pada abahal alladhi dzakara fi su'ali khata', dan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pertanyaan itu adalah sebuah kesalahan. Walim ayatuhu ilallah, maka pada bertobat kepada Allah. Ayat rasul ala ikmali sitru ma yajibu sutrahu fi salatihim, dan untuk bersungguh-sungguh yang menyempurnakan menutup apa yang wajib ditutup waktu sholat, ya, itu. Nah, jamaah rahimakumullah, masih ada sedikit. Aklul basal wa thaum 'inda shalah, makan bawang merah, bawang putih, petai dan sebagainya berbau itu, ya. Pertanyaannya, gunakah haditsun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man akal basal wasau wal kalaf fala yaqubanna masjidana fa innal malaikata ta'alla bima yata'alla minhu banu adam. Siapa yang makan bawang, petai atau jengkol, ya, maka jangan mendekati masjidku. Sungguhnya malaikat terganggu sebagaimana orang lain manusia terganggu. Nah, itu. Jadi kalau mau ke masjid jangan lalapan jengkol dulu. Makan lapar belum ke masjid, makan dulu lalapannya jengkol, jangan. Nanti aja kalau sudah pulang dari masjid, ya. Au kama qala, atas bagaimana dikatakan al ma'na dzalika anal aqla li ayyi min hadhil asya' la tajuzu salatu fil masjid, ya. Atau pertanyaannya, apakah maknanya ini makan apa saja yang berbau tidak boleh, ya, ke masjid untuk salat, hatta yatamadda alaihi tilkal muddah, sampai melalui waktu yang panjang, atau bakal jaizin liman alzamu salatul jamaah, atau makan itu setelah makan ke masjid sebagaimana kebiasaannya untuk sholat jamaah. Jawabannya, hadis mama fi maknahu minal ahadits sahihah. Hadis ini dan makna yang seperti tersebut dalam hadis ini ya dullu ala karahati, ya, menunjukkan kepada makruhnya, ya, dibencinya hudurul muslim, kehadiran seorang muslim di saat berjamaah untuk sholat jamaah, maka mati raika sepanjang bau tujadu min dhahirati, ya, jelas-jelas bau, ya, tu'ti min man haulahu, menyakiti atau mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Saukana min dalika sapaukana dalika min aktif taumi awil basal awil karat, baik itu bawang, petai, jengkol, ya, dan lain sebagainya. Ini dalika minal asya'il makruhati ra'iqah, atau yang lainnya yang dibenci, bau-bau yang tidak enak, ya, bau yang abak kadufani seperti rokok, hatta tataburaya sampai hilang baunya. Ma'al ilmu bi anna Tuhan, ya,
fi raihati wa haram. Ya. Nah, berdasarkan pengetahuan ya bahwasanya rokok itu tidak bagus baunya. Ya, itu haram. Tidrari katsira karena banyak sih madaratnya. Ini kalau di Madinah di lorong-lorong itu tulis sih mamnu'ud dukhan, mana mamnu'ud tadkhir gitu ya. Di Mekah juga. Ya, orang Indonesia bawa rokok, ketika rokok itu tidak boleh, tapi ketika sudah pergi polisinya rokok. Ya, di polisi di Madinahnya nggak ada bedanya Pak dengan di sini. Ya, kalau saya lihat juga polisi itu mungkin dia nggak lihat saya, lampu merah diterobos saja. Kalau saya ditegur itu polisi kok nekat ini ya. Sama polisi di mana-mana ternyata sama. Gitu ya. Tapi tidak polisinya oknumnya banyak maaf oknum polisi itu. Di Madinah saya melihat sendiri itu. Ada orang duduk merokok itu didatangi. Taufik itu ternyata apa? Matikan gitu ya. Infak itu kan matikan. Tapi orang hanya punya taufik. Nggak mau matikan dicabut, lalu diinjak-injak masukkan di keranjang. Suatu saat saya lihat polisinya merokok gitu. Ya, pas sepi nggak ada orang. Ya. Nah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya yang tersebut dalam surat Al-A'raf ayat 157 nanti bisa dilihat itu. Bunyinya wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Ayat ini itu waktu saya berhaji tahun 2003 dulu itu ditulis besar-besar Pak. Tulisannya itu lebarnya 4, panjangnya sekitar 8 meter itu ya. Di pintu Marwah. Jadi kalau keluar dari Masjidil Haram ada pintu Marwah itu balihonya besar. Wa yakhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Lalu gambarnya rokok. Kemudian di Jarwal itu saya lewat gang itu tulisannya mamnu'ut tadkhir, dilarang merokok. Ya, saya tanya kepada petugas di hotel itu, memang dilarang. Tapi yang punya hotel merokok, nah itu. Jadi sama saja Pak, ya di mana-mana itu ya pelanggaran aturan itu selalu ada. Pemerintah melarang rokok ya ada juga yang rokok. Nah, kemudian ya di surat Al-Maidah itu kan bunyinya yas'alunaka ma la uhilla lakum. Mereka bertanya apa yang telah dihalalkan uhilla lahum yang dihalalkan buat mereka. Qul katakanlah wahai Muhammad, uhilla lakumut thayyibat. Dihalalkan buat kamu yang thayyibat, yang cocok, yang baik. Nah, itu. Kalau saya perhatikan official sepak bola itu bukan rokok tapi permen atau apa ya? Karena yang ngambil gitu kan saya perhatikan di TV itu ya. Wa maklumun anna dukhan laisa minat thayyibat. Sebagaimana diketahui bahwa rokok itu tidak bagus, tidak bersih. Wa ulima bi dzalika annahu minal haramat. Maka itu termasuk yang dilarang. Amma tahdidi bi salatati ayyamin fala alamu annahu aslan. Adapun dibatasi itu boleh ya minum apa namanya makan teh sampai 3 hari oh itu saya nggak tahu kata penulis ini. Terakhir umakot karaf wal basal wa taum itu itianil masjid
hukumnya makan bawang, pete dan jengkol ya, masuk masjid. Ya, sebagaimana tersebut dalam hadis. Al-mana dalika an man tanawala hadil asya'a ma'dzurun bitakhallufi anil jama'ati wala bi ithmi yatakhallafahu. Apakah ini maknanya ya memakai macam-macam tadi itu tidak boleh ya. Untuk sholat jamaah bagaimana kalau tidak jamaah? Jawabannya sabda Rasulullah SAW telah tersebut dalam hadis Nabi SAW, man akal basal wa tahu fal karat fala yaqrubanna masjidana. Ya, siapa yang baru saja makan petai, bawang ya, dan bau-bau yang lainnya jangan mendekati masjid itu. Pada aku anaqala innal malaikata ya, tegas juga di dalam hadis tersebut, innal malaikata, sesungguhnya malaikat tata'adza mimma yata'adza banu Adam. Malaikat pun terganggu sebagaimana terganggunya manusia. Wa kullu ma lahu raihat, dan tiap-tiap yang mempunyai bau yang tidak sedap ya, hukumnya hukum bawang, pete dan jengkol tadi. Syaribut tukhar, sebagaimana yang merokok. Paman lahu raihatu, dan apa saja yang punya bau tidak sedap. Wajib alaihi ayyam ala dalika ma'al istita'ah, dan wajib untuk melakukan sekuat mungkin kata yudi ma aujaballahu alaihi minas salati fil jamaah, sampai melakukan sholat jamaah. Amatat ini bahwa mahal mutlaqat ini kalau di Madinah ini memang diharamkan secara mutlak merokok itu. Wajib alaihi tarki, dan wajib ditinggalkan di jamil atau di segala waktu ya. Lima fihi minal motor, karena di sana ada motor kathirah yang banyak, fikini wal badan, baik untuk agama, fisik, harta, wasallallahu al muslimina wa waqahum li kulli khair. Dan Allah itu menjadikan seorang muslim itu hal-hal yang baik. Jamaah rahmatullah, sudah habis sampai tidak diperbolehkannya makan yang baunya berpengaruh tidak sedap kemudian masuk masjid. Itu bagian hobi dengan itu ya. Maksud saya itu suka kalau makan dengan jengkol itu, tapi kalau udah mau masjid ya nanti dulu gitu ya. Ya cukup Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di sekolah sekarang kita kepada rezeki ibadah kita hari ini hanya pembahasan juga dari berkenaan dengan hukum bawang, potensi dengan hal yang kemudian menimbulkan bau yang tak sedap. Terima kasih. Insyaallah akan dilanjutkan di bagian selanjutnya. Bisa didapati di sekolah mungkin juga kita haji umroh setelah kita melakukan sholat ini selesai. Sudah memasuki waktu syuruk, mari kita tutup pengajian pada hari ini dengan doa kafaratul majelis dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.